Kalian optimis dengan orang-orang ini. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meledak dan mati. Petik 2. Orang tua itu berkata Jin Sa dan yang lainnya berkata, "Terima kasih senior, kami pasti akan melewati api dan air." Jin Sa dan yang lainnya buru-buru berkata dengan gembira. Orang tua itu mengangguk puas, lalu langsung menghilang. Wuxing Tianxia dan yang lainnya memandang semua orang dengan bangga, dan terus memprovokasi Chen Ping. "Nak, apakah kamu tidak gila? Sekarang kamu bergabung untuk berurusan dengan kami." Jin Sa berkata dengan main-main. Dan Huo Sa menatap Ning Kai Chen, dan berkata dengan provokatif, "Patriark Ning, aku membunuh putramu. Aku membakarnya sampai mati dengan api. Apakah kamu datang untuk memukulku?" Ning Kai Chen sangat marah. Wajahnya pucat, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Jangan sebutkan betapa memalukannya dia saat ini. Wuxing Tianxia diam-diam memandangi semua orang. Segera, biksu lain tidak tahan lagi, tubuhnya meledak seketika dan mati, dan kultivasinya berubah menjadi cahaya putih dan naik ke udara. Dengan tubuh pembudidaya yang meledak, beberapa senjata magis dan senjata di tubuhnya semuanya tersebar di tanah. Wuxing Tianxia dan yang lainnya ada di altar, mengambil barang-barang yang jatuh. Hantu-hantu malang ini tidak memiliki hal-hal baik pada mereka. Kami menunggu anak ini meledak dan mati. Dia memiliki banyak harta dari klan pemurnian tubuh kuno. Ya, maka Ning Kai Chen pasti memiliki banyak kebaikan. Mereka meledak dan mati, dan kami menghasilkan banyak uang. Dan anak dari keluarga Gao itu, kita hanya perlu membungkuk untuk mengambilnya, itu tidak lebih mudah daripada menemukan harta karun. Beberapa orang dari Five Elements Tianxia dengan senang hati berdiskusi. Tak satu pun dari 5 orang ini menyadari bahwa Gao Qisheng dan Ji Yun tidak terkendali, mereka hanya duduk diam. "Kakak Chen, cepatlah pikirkan cara, selamatkan kami." Petik 2. Yuan Bao tampak ketakutan, dan meminta bantuan Chen Ping. Satu-satunya yang bisa melakukannya sekarang adalah Chen Ping, lagi pula, Chen Ping telah melihat melalui jebakan lelaki tua itu. "Jangan bergerak, bahkan tidak berbicara, saya akan membantu Anda menyedot kekuatan itu." Petik 2. Kata Chen Ping kepada Yuan Bao. Yuan Bao mengangguk dengan cepat, dan kemudian merasakan kekuatan isap di sekitar tubuhnya, dan kemudian kekuatan dalam pecahan jiwa es tersedot. Yuan Bao kehilangan kendali, dan matanya menunjukkan kegembiraan. Meskipun Yuan gerakan abnormal Bao tidak menimbulkan kecurigaan Wuxing Tianxia, itu menarik perhatian Ning Kai Chen. Dia menatap Yuan Bao dan kemudian ke Chen Ping, lalu berkata melalui transmisi suara, "Chen Ping, jika Anda ada cara, bisakah Anda menyelamatkan kami bersama? Saya pasti akan membalas Anda ketika saatnya tiba." Petik 2. Kalau saja kalian diselamatkan, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari telapak tangan 5 elemen surgawi iblis itu. Petik 2. Ning Kai Chen memandang Chen Ping, berpikir bahwa Chen Ping akan menyelamatkan mereka juga. Chen Ping tahu bahwa apa yang dikatakan Ning Kai Chen benar, jika dia hanya mengandalkan mereka, dia bahkan mungkin tidak dapat menyingkirkan 5 elemen setan surgawi. Petik 2. Oke, aku hanya bisa membiarkanmu melepaskan belenggu kekuatan ini, tapi jangan bergerak untuk saat ini, cari peluang yang paling cocok, kita lari. Petik 2. Chen Ping berkata kepada Ning Kai Chen. Ning Kai Chen mengangguk setuju. Chen Ping menggunakan teknik transmisi suara untuk memberitahu semua biksu rencananya. Mendengar bahwa ada harapan untuk diselamatkan, semua orang setuju untuk rencana Chen Ping. Mata orang biasa itu pembudidaya menunjukkan rasa terima kasih. Segera, Chen Ping menyerap semua kekuatan biksu itu ke dalam tubuhnya satu persatu. Ruang asli Chen Ping sangat besar, jadi bahkan jika dia menyerap semua kekuatan masuk, tidak akan ada ledakan dan kematian. Ketika semua orang bebas dari belenggu kekuatan itu, mereka semua bersemangat. Tapi tidak ada yang bergerak, mereka semua menunggu pengaturan selanjutnya dari Chen Ping. Lusinan kekuatan aneh berkumpul bersama di ruang asli Chen Ping, dan kemudian mengamuk di mana-mana. Chen Ping melihat kekuatan manik itu, tetapi dia tidak tahu kekuatan apa itu. Kekuatan macam apa ini? Itu tidak bisa disempurnakan, dan tidak bisa dilepaskan. Ini sangat aneh. Chen Ping sedikit mengernyit,
dengan hati-hati mengamati kekuatan yang tumbuh di ruang aslinya. Bas! Tiba-tiba, Chen Ping hanya merasakan suara di kepalanya, dan kemudian dia kesurupan. Kekuatan itu datang langsung ke Chen Ping dan menyelimuti Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Chen Ping, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi ke sekolah. Tang Hongying menamparkan kepala Chen Ping dan berkata, Bu, kenapa kamu di sini? Mata Chen Ping penuh kejutan. Omong kosong, aku tidak di sini. Di mana aku? Aku akan terlambat ke sekolah. Tang Hongying menegur Chen Ping. Bu, aku seharusnya tidak. Chen Ping melangkah maju, ingin memegang tangan ibunya untuk meminta klarifikasi. Tetapi ketika dia baru saja menyentuh Tang Hongying, cahaya terang melintas di depan matanya, dan pemandangan di sekitarnya berubah. Kamu, bisakah kamu berjalan? Kenapa kamu tidak melihatku sama sekali? Su Yuqi memelototi Chen Ping dengan marah. Chen Ping menatap kosong ke arah Su Yuqi. Yuqi, apakah ini benar-benar kamu? Benar-benar kamu. Chen Ping sangat bersemangat sehingga dia bergegas menuju Su Yuqi. Ah, bajingan, kamu bajingan. Su Yuqi berteriak, dan segera pemandangan di depan Chen Ping berubah lagi. Adegan yang dialami Chen Ping, seperti film, terus berkedip di depan mata Chen Ping. Lin Tianhu, Qi Feng, Hu Mazi, Ji Ruxue. Chen Ping telah melihat semua orang, tetapi semua orang tidak lagi mengenalnya, sebelum mereka saling mengenal. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku, kurang dari bear lebih besar dari. Teriak Chen Ping, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini tidak mengenalnya lagi. Chen Ping mati-matian mengejarnya, seolah-olah dia gila. Tuan Chen, Tuan Chen. Tiba-tiba, suara Zeyan terdengar. Tubuh Chen Ping tiba-tiba bergetar, dan kemudian semua yang ada di depannya menghilang, seluruh tubuhnya masih berada di ruang aslinya, dan kekuatan itu masih mengelilinginya. Aku baru saja bermimpi. Chen Ping sedikit mengernyit. Tuan Chen, Anda baru saja tidak bermimpi. Anda berada di bawah ilusi, dan Anda hampir tidak bisa keluar. Kata Zeyan kepada Chen Ping. Ilusi. Chen Ping terkejut. Segera, mata Chen Ping berbinar, melihat kekuatan di sekelilingnya, dia sepertinya mengerti sesuatu. Begitu, aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Sudut mulut Chen Ping terangkat, dan kemudian dia rileks, membiarkan kekuatan itu membungkusnya lagi. Kali ini, pemandangan masa lalu masih berlalu di depan mata Chen Ping. Hanya saja mata Chen Ping jernih, dan dia melantunkan mantra hati yang murni, jadi dia sama sekali tidak terganggu oleh pemandangan di depannya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum mata Chen Ping kembali ke penampilannya saat ini. Dan kekuatan yang merajalela itu langsung menjadi sunyi. Di galaksi ruang asli Chen Ping, sebuah bintang yang suram tiba-tiba berkedip pada saat ini. Dengan kelap-kelip bintang, kekuatan itu langsung tersedot. Saat kekuatan itu masuk, bintang-bintang mulai bersinar. Chen Ping menatap langit yang penuh bintang, dan saat ini sudah ada 3 bintang yang bersinar terang. Asal mula ilusi. Wajah Chen Ping penuh dengan senyuman. Dengan sumber ilusi ini, ilusi saya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Ilusi dimaksudkan untuk memikat pikiran dan mengacaukan penilaian. Hanya saja ilusi itu tidak terlalu bagus, dan percuma bertemu dengan seorang master dengan pikiran yang kuat. Sekarang Chen Ping memiliki sumber ilusi, dia dapat menjebak musuh yang lebih kuat ketika dia melemparkan ilusi. Chen Ping keluar dari ruang aslinya, melirik 5 elemen setan surgawi, dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke semua biksu, mari bekerja sama untuk menghancurkan altar ini. Pergi. Semua orang mengangguk dan mengikuti pengaturan Chen Ping. Tanda seru. Chen Ping mulai menyeduh perlahan, dan nafas di tubuhnya mulai berkumpul terus-menerus. Lakukan. Mengikuti perintah Chen Ping, semua orang bergerak bersama. Boom. Diiringi oleh ledakan dahsyat, kekuatan spiritual yang kuat meluap, sinar cahaya yang menyilaukan naik ke langit, dan aura mengamuk melonjak ke sekeliling seperti gelombang besar. Wuxing Tianxia tidak bereaksi sama sekali, dan terpesona oleh nafas yang sangat besar ini. Tiba-tiba, pilar batu dari seluruh altar runtuh satu demi satu, dan banyak retakan muncul di tanah. Di seluruh aula altar,
suasana kacau terjalin, tanah sedikit bergetar, dan pilar cahaya muncul. Dengan keras, seluruh altar runtuh. Lusinan biksu bertarung bersama dengan sangat sengit, dan aura menakutkan memaksa wajah 5 elemen iblis surgawi berubah drastis. "Lari, jangan biarkan siapapun tinggal," teriak Chen Ping, lalu memimpin semua orang untuk melarikan diri dengan cepat. "Kamu sangat berani, kamu merusak altarku, apakah kamu masih ingin lari?" Pada saat ini, awan kabut hitam tiba-tiba menyelimutimu, dan lelaki tua itu terlihat berjalan selangkah demi selangkah terbungkus kabut hitam. Wajah lelaki tua itu ganas, dengan ekspresi suram dan menakutkan. Sekarang tampaknya lelaki tua itu benar-benar setan, dan dia bahkan tidak berpura-pura. Melihat lelaki tua yang muncul, semua orang berlari demi hidup mereka satu demi satu. Orang tua itu tiba-tiba melambaikan tangan yang besar, dan dalam kabut hitam yang mengerikan itu, sebuah tangan besar muncul, langsung meraih seorang biksu, lalu melambai dengan ringan. Kultivator terlempar terbang dalam sekejap, dan kemudian menabrak dinding batu dengan keras, berdarah sampai mati dari 7 lubangnya di tempat. Cahaya putih dari biarawan itu lepas dari tubuh, lalu melayang ke udara dan menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi pucat karena terkejut, keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Tidak ada yang berani tinggal, dan lari dengan putus asa, tetapi mereka semua diteleportasi ke sini, di mana jalan keluar khusus, tidak ada yang besar, mereka hanya bisa lari tanpa pandang bulu. Hahaha, perasaan berburu sangat bagus. Orang tua itu tertawa dan menembak lagi. Kali ini, dia langsung meraih kedua biksu itu dan langsung hancur. Tubuh kedua biksu itu berubah menjadi awan kabut darah. Cepat dan keluar dari jangkauan altar. Jika kamu pergi dari sini, kekuatan lelaki tua itu akan berkurang. Teriak Chen Ping, dia telah melihat bahwa kekuatan lelaki tua itu sangat kuat hanya ketika dia ada di sini. Saat bertemu dengannya di tempat lain, Chen Ping tidak merasakan betapa kuatnya lelaki tua ini. Bahkan di istana itu, lelaki tua itu bahkan tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Oleh karena itu, Chen Ping menyimpulkan bahwa lelaki tua itu adalah sisa jiwa, dan semakin dekat dia ke tempat kematiannya, semakin tinggi kekuatan sisa jiwanya. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya, semakin rendah kekuatannya. Kamu tidak bisa pergi dari sini. Orang tua itu memandangi kerumunan yang melarikan diri, dia sepertinya tidak panik sama sekali, sebaliknya dia menyaksikan kegembiraan. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya akan kehabisan seluruh area altar, tiba-tiba ada getaran. Booming. Di depan Chen Ping dan yang lainnya, pilar cahaya yang menjulang ke langit tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, pancaran cahaya terus meningkat, menerangi seluruh area dengan sangat terang. Sinar cahaya yang dipancarkan oleh pancaran cahaya ini menyatu dan terhubung ke satu tempat, dan akhirnya membentuk penghalang untuk menghalangi semua orang. Sialan, ternyata ada penghalang formasi di sini, tidak heran jika yang lama tidak panik. Melihat penghalang yang tiba-tiba muncul, Lao Sun langsung mengutuk. Old Sun mengutuk, tapi tiba-tiba dia meninju penghalang di depannya. Tapi dengan pukulan ini, penghalang itu tidak merespon, tidak meninggalkan jejak. Semua orang melihat ke penghalang di depan mereka, dan mereka semua diam. Cucu tua dari peringkat ke-8 dari kondisi bugar meninju, dan tidak ada gerakan di penghalang, yang terlalu keterlaluan. "Minggir, aku akan datang," kata Ning Kai Chen. Lagi pula, di sini, dia adalah yang terkuat, biksu kelas 9 di Body Fit Realm. Jika dia tidak bisa menembus penghalang ini, maka tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Saya melihat Ning Kai Chen mengeluarkan pedang panjang, nafas seluruh tubuhnya naik, dan dalam sekejap, cahaya pedang ditebas. Cahaya pedang itu seperti pelangi, merobek kekosongan, dan tiba-tiba melesat ke arah penghalang. Tapi ketika pedang bersinar mengenai penghalang, tiba-tiba menghilang. Hah? Ning Kai Chen tercengang, menatap kosong, bertanya-tanya mengapa cahaya pedang yang dia pukul begitu keras barusan menghilang. Tapi saat berikutnya, penghalang mulai bergetar, dan bersinar dengan cahaya. "Minggir, semuanya minggir." Melihat ini, Chen Ping mengingatkannya dengan keras. Segera, seberkas cahaya keluar dari penghalang, untungnya, semua orang diingatkan oleh Chen Ping, mereka mengelak dengan cepat dan tidak terluka oleh sinar cahaya ini. Formasi macam apa ini?
Sangat kuat. Ning Kai Chen bingung, bahkan pukulan keras pun tidak berguna. Semua orang malu saat ini, mereka terjebak di sini. Ada formasi yang menghalangi jalan di depan, dan iblis tua itu mendekati setiap langkah di belakang. Sialan, karena kamu tidak bisa melarikan diri, ayo bertarung. Lagi pula kamu akan mati, jadi kenapa harus begitu sedih? Teriak Old Kong dengan marah. Dia tidak ingin mati sedikit demi sedikit dalam keputusasaan seperti ini, kematian seperti itu terlalu tidak nyaman. Ya, berusaha keras, mungkin kita masih punya kesempatan jika kita berusaha keras. Lagi pula itu kematian, kenapa repot-repot mundur? Banyak orang akan menjadi gila, berteriak keras untuk melakukan yang terbaik. Gao Qisheng juga terinfeksi oleh semua orang, dan dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Lawan, siapa yang akan pergi bersama keluarga Gao untuk membunuh iblis tua ini? Itu adalah sisa jiwa, selama kita bekerja sama, kita mungkin tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Gao Qisheng mengangkat tangannya dan berteriak, dan banyak orang merespons satu demi satu. Nah, di area ini, tidak ada dari kita yang menjadi lawan iblis tua itu, apalagi iblis surgawi 5 elemen. Petik 2. Ini belum saatnya kematian pasti, semuanya, jangan panik. Chen Ping membujuk semua orang. Tuan Chen, apakah Anda punya cara untuk mengungkap formasi ini? Ji Yun bertanya dengan gembira. Aku tidak yakin, tapi aku bisa mencobanya, tapi aku butuh waktu. Petik 2. Kata Chen Ping, kami akan melindungimu dan memberimu waktu. Ning Kai Chen mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, dan buru-buru berkata. Oke, Chen Ping mengangguk. Kemudian seluruh orang berjalan perlahan ke penghalang, menyentuh penghalang dengan ringan dengan satu tangan, memejamkan mata sedikit, dan mulai mencari mata formasi. Orang tua itu melihat. Chen Ping benar-benar melihat formasi yang menghancurkannya, dengan cibiran di wajahnya. Formasi saya telah diatur selama ribuan tahun dan tidak ada yang merusaknya. Anda, seorang biksu kecil, ingin memecahkannya, lelucon yang luar biasa. Petik 2. Orang tua itu mencibir, lalu memandang Wuxing Tianxia, kalian punya kesempatan untuk bersikap. Sekarang bunuh mereka semua, dan kamu bisa bertahan. Wuxing Tianxia dan yang lainnya segera mengklik mengangguk. Ning Kai Chen membawa semua biksu untuk menghadapi 5 elemen surgawi iblis, dan dia pasti bukan lawan. Jika Chen Ping ditambahkan, mungkin dia tidak akan tahu siapa yang akan menang atau kalah. Tapi sekarang Chen Ping memecahkan formasi, tidak ada yang bisa dia lakukan tolong, mereka adalah satu-satunya yang menghentikan Wuxing Tianxia. Patriark Ning, aku benar-benar minta maaf, tidak ada dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup, atau rahasia Seal of Demons kita akan tersebar. Kata Jinsa dengan senyum dingin. Huff, jika kamu membantu para pelaku kejahatan, cepat atau lambat kamu akan dihukum oleh semua orang. Ning Kai Chen mendengus dingin. Apakah kamu akan dibunuh oleh seseorang? Kamu tidak akan dapat melihat. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia segera berjalan menuju Ning Kai Chen. Yang lain juga bertarung bersama dalam sekejap, dan 5 elemen dari 5 elemen Tianxia langsung mengikuti banyak biksu untuk bertarung bersama. Namun, 5 elemen surgawi iblis sangat kuat, dan banyak kultivator kasual dipenggal setelah hanya bertemu satu sama lain, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Tiba-tiba, semua jenis harta dan senjata ajaib beterbangan, dan semua jenis senjata ajaib terus mengeluarkan suara. Pria tua itu menyaksikan pertarungan di depannya di udara, wajahnya penuh kenikmatan. Setiap kali seorang biksu meninggal, akan ada cahaya putih yang membubung ke udara. Ning Kai Chen sedang bertarung dengan Jinsa sekarang, dia tahu bahwa dia harus mengerahkan kekuatan penuhnya, atau dia akan segera mati di sini. Mata Ning Kai Chen berkilat keras, dan dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah menyembur ke pedang panjang di tangannya, dan dengan sedikit goyangan pedang panjang itu, cahaya pedang merah langsung meledak. Tian Ling San, Ning Kai Chen berteriak keras, mengendarai pedang panjang, dan langsung menuju Jinsa. Huff! Kamu lupa siapa aku, berani bermain pedang di depanku. Jinsa mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Dia berlatih keterampilan logam, dan dia memiliki kemampuan alami untuk menahan senjata seperti pedang. Dengan dorongan telapak tangan Jinsa, perisai emas muncul di depannya seketika.
Perisai ini langsung memblokir pedang Ning Kaichen. Boom! Ada suara tabrakan yang keras, tubuh Ning Kaichen mundur beberapa langkah. Jinsa tidak jauh lebih baik, dan dia juga mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Namun, pedang di tangan Ning Kaichen tiba-tiba retak oleh pukulan ini. Kemudian, di bawah mata terkejut Ning Kaichen, pedang itu patah sedikit demi sedikit, hanya menyisakan gagang di tangan Ning Kaichen dalam sekejap. Ning Kaichen terkejut, ini adalah pedang leluhur keluarga Ning mereka. Tapi di bawah pukulan ini, itu langsung hancur. Lihat saja pedang ini, terlihat juga bahwa keluarga Ning bukanlah keluarga kaya, dan pedang leluhur sangat rentan. Hahaha, jika kamu sangat rentan, pergilah ke neraka. Jinsa tertawa keras, dan langsung pergi ke Ning Kaichen. Tetapi ketika Jinsa menyerang Ning Kaichen, dunia tiba-tiba bergetar, dan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Gunung, sungai, danau, laut. Semua pemandangan terus-menerus berlalu di depan mata Jinsa, dan bahkan musim berubah dengan cepat sepanjang tahun. Jinsa terkejut sesaat, dan dia sedikit bingung. Bahkan lelaki tua itu merasa bahwa pemandangan di depannya telah berubah saat ini. Chen Ping dan para biksu semuanya pergi. Hal yang sama berlaku untuk biksu lain, mereka hanya merasakan pemandangan di depan mereka sekali, dan kemudian berbagai pemandangan muncul, seolah-olah itu nyata. Semua orang tenggelam dan tidak ada lagi pertempuran. Ini adalah formasi hantu yang dibuat oleh Chen Ping, sumber hantu yang sangat besar membuat formasi hantu Chen Ping tampak nyata. Akibatnya, 5 elemen surgawi iblis dan lelaki tua itu semuanya terjebak dalam susunan hantu. Chen Ping memancarkan kesadaran ilahi, dan buru-buru menarik Ji Yun dan Ning Kaichen keluar dari susunan hantu. Ketika Ning Kaichen dan yang lainnya bangun, mereka memandang 5 elemen Tianxia di depan mereka seperti orang bodoh, mengejar dan berlarian, berbicara sendiri. Bahkan mata lelaki tua itu kabur saat ini. Apa yang terjadi di sini? Ning Kaichen tidak terburu-buru. Kalian semua jatuh ke dalam ilusiku dan terjebak di dalam. Chen Ping menjelaskan. Bagus, kalau begitu mari kita ambil kesempatan ini untuk membunuh orang-orang ini. Gao Qisheng sangat gembira di dalam hatinya, dan dia akan melakukannya. Jangan bergerak, formasi hantu saya hanya menjebak mereka untuk sementara. Jika Anda bergerak, nafas akan membuat formasi hantu tidak stabil, dan akan rusak pada saat itu. Aku sudah menemukan mata formasi. Selama kita menyerang mata formasi bersama, kita bisa menembus penghalang. Petik 2. Chen Ping buru-buru menghentikan Gao Qisheng. Ketika Gao Qisheng mendengar ini, dia terlalu takut untuk bergerak. Chen Ping berjalan ke posisi tertentu di penghalang, lalu mengulurkan tangannya dan mengetuk penghalang beberapa kali. Penghalang itu bergetar hebat dalam sekejap. Itu di sini, kita harus menyerang posisi mata bersama. Semuanya, cepatlah, karena formasi bayanganku tidak bisa menjebak mereka lama-lama. Chen Ping berkata dengan cemas kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk. Sekarang Chen Ping tanpa sadar telah menjadi pemimpin semua orang. Chen Ping mundur beberapa langkah, kecemerlangan keemasan meletus dari seluruh tubuhnya, dan dia mengayunkan tinju cahaya suci, mengenai penghalang dengan satu pukulan. Melihat ini, yang lain bergegas menyerang dengan aura terkuat. Tidak ada yang menggunakan senjata, mereka tahu penghalang akan memantul dari serangan senjata. Tiba-tiba, semua biksu meninju penghalang. Orang-orang ini mencapai tempat yang sama. Boom boom boom. Semua orang tidak berani santai sedikit pun dan mencoba yang terbaik. Karena ini menyelamatkan nyawa, selama penghalangnya rusak, mereka bisa kabur. Segera, beberapa biksu sedikit kelelahan karena pertempuran dan pengeboman. Masih banyak orang dengan keringat dingin di dahinya dan tidak memiliki kekuatan spiritual. Tapi Chen Ping tidak mengubah apapun, dan angin kepalan emas terus membombardirnya. Kakak Chen, apakah ini lubang formasi? Kenapa belum pecah? Lao Sun juga terengah-engah, dan bertanya pada Chen Ping. Chen Ping tidak berbicara, tetapi terus meninju dan meninju, karena berbicara akan menghabiskan energi. Melihat Chen Ping tidak berbicara, Lao Sun hanya bisa menggertakkan giginya dan terus membombardir bersamanya. Sekarang semua orang hampir mencapai batasnya, tetapi karena kepercayaan mereka pada Chen Ping, mereka telah bertahan. Tetapi pada saat ini,
susunan hantu Chen Ping melemah, dan lelaki tua itu terbangun dari hantu itu. Ini adalah susunan hantu yang sangat kuat sehingga bahkan lelaki tua itu pun terperangkap. Tampaknya energi dalam pecahan jiwa es yang diubah lelaki tua itu telah diserap olehmu. Petik 2. Orang tua itu memandang Chen Ping dengan dingin dan berkata, dia tahu bahwa susunan hantu dibuat oleh Chen Ping, dan karena Chen Ping para biksu ini dapat melarikan diri dari kekuatan aneh itu. Ketika Chen Ping mendengar bahwa lelaki tua terbangun dari hantu, dahinya keringat dingin keluar di wajahnya, dan matanya menjadi bermartabat. Chen Ping mempercepat ritme pengeboman, dan setiap pukulan mengguncang tanah. Melihat penghalang pengeboman Chen Ping, lelaki tua itu mengerutkan kening sedikit, karena pengeboman Chen Ping tempat itu persis di mana formasi itu berada. Sepertinya aku harus membunuhmu sebelum aku bisa tenang. Pria tua itu menunjuk dengan santai, dan kabut hitam tiba-tiba berubah menjadi senjata tajam dan langsung menuju Chen Ping. Chen Ping sepertinya tidak melihatnya, masih menghadap lelaki tua itu dengan punggungnya, membombardir penghalang dengan putus asa dengan tangannya. Tuan Chen. Melihat ini, Ji Yun buru-buru mengingatkan dia, dan ingin membantu Chen Ping menghentikannya. Jangan bergerak, cepat dan membombardir penghalang. Penghalang. Chen Ping tidak bertindak gegabah seperti Ji Yun. Melihat ini, Ji Yun hanya bisa membombardir penghalang dengan tinjunya lagi. Tetapi ketika senjata tajam mencapai punggung Chen Ping, tubuh Chen Ping tiba-tiba bersinar keemasan, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya, dan cahaya keemasan hampir membutakan mata semua orang. Senjata tajam itu langsung mengenai tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan, terlempar keluar dalam sekejap, dan berubah menjadi semburan kabut hitam. Senjata tajam ini awalnya diubah oleh kabut hitam, dan lelaki tua itu tidak berharap bahwa Chen Ping, biksu kecil kelas 4 dari alam komposit, akan memiliki pelindung tubuh tingkat peri semacam ini, itu sebabnya saya tidak bisa menyakiti Chen Ping. Tanda seru, tubuh. Biksu kecil masih memiliki harta semacam ini, tetapi setelah kamu mati, benda-benda ini menjadi milikku. Sudah, kata lelaki tua itu dengan senyum dingin. Aku khawatir kamu tidak bisa melihat saat aku mati, dan kamu tidak bisa mendapatkan barang-barangku. Chen Ping menghentikan pengeboman, berbalik, dan menatap lelaki tua itu dengan wajah lucu.